di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ini episode keempat ya dari kesaksian Rocky Gerung di Pengadilan Negeri Solo tentang ijazah palsu. Judulnya yang episode atau part keempat ini saya kasih judul part 4 ya, tetap. Jadi judul besarnya adalah Filsafat Merobek Ijazah Palsu. Ya, aparat penegak hukum itu menjadi abdi negara, bukan abdi penguasa. Ketika jatuh negara itu menjadi mahstab, maka aparat penegak hukum bukan lagi menjadi abdi negara, tapi menjadi abdi penguasa. Apakah fenomena yang terjadi hari ini adalah suatu fenomena yang menunjukkan negara kita sudah jatuh kepada mahstab tadi? Sudah berlangsung begitu. Bukti ada KUHP. Kalau dibilang apa isi KUHP sekarang, semuanya delik politik yang dihukum tuh. Itu udah makstat namanya tuh. Makstat Kan kalau Rekstad, negara equality kekuasaan before the law, dan ya. seringkali juga salah diterimakan. Equality before the law bukan kita rakyat sama di depan hukum, bukan. Kita rakyat yang tidak sama harus diperlakukan sama oleh hukum. Kita rakyat yang nggak sama, kita rakyat biasa, dan yang lain selain rakyat adalah penguasa, itu harus diperlakukan sama oleh hukum. Tapi posisi aslinya adalah tidak sama gitu, kata Rocky Gerung. Jadi istilah before the law, rakyat semua diperlakukan sama dengan hukum, itu sebenarnya agak keliru ya kata dia. Betul nggak sih saya ngomong? Itu kan saya masih nggak sama dengan Pak Jokowi. Saya ulang ya. Philosophy of retaliation, pembalasan dendam gitu. Ngapain kita sebagai warga negara mendendam? Kalau antara pribadi mungkin ada dendam karena kultur. Ini urusan publik, kapan ada dendam di situ? Kalau kita terangkan Pak Jokowi berbohong, nggak pernah kita laporkan pengadilan, paling kita olok-olok. Kami pernah gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hanya untuk apa? Supaya sadar bahwa presiden sebagai kepala negara berbohong pada publik. Semua rencana mulai dari IKN segala macam tuh, kereta cepat segala macam, anggaran yang macam-macam itu promosikan bahwa Indonesia masih bisa masuk investor 1.200 triliun padahal baru sifatnya MOU. Kan kita tahu MOU itu bisa terbang juga pada akhirnya kan. Itu kan bohong semua kan. Tapi kita nggak persoalkan. Ya, ada dua konsep mohon untuk diterangkan agar kita tidak jatuh pada salah satu konsep yang kita hindari. Ada mahstab, ada rehstab. Dalam konteks rehstab tentunya aparat penegak hukum itu menjadi abdi negara, bukan abdi penguasa. Ketika jatuh negara itu menjadi mahstab, maka aparat penegak hukum bukan lagi menjadi abdi negara, tapi menjadi abdi penguasa. Apakah fenomena yang terjadi hari ini adalah
satu fenomena yang menunjukkan negara kita sudah jatuh kepada mahstat tadi. Tidak berlangsung begitu. Bukti ada KUHP. Kalau dibilang apa isi KUHP sekarang, semuanya delik politik yang dihukum tuh. Politik yang Itu udah makstat namanya. maksud negara Kan kekuasaan. kalau Rekstad, oke, equality before the law, dan seringkali juga salah diterjemahkan. Equality before the law bukan kita rakyat sama di depan hukum, bukan. Kita rakyat yang tidak sama harus diperlakukan sama oleh hukum. Itu. Kan saya pasti nggak sama dengan Pak Jokowi statusnya tuh. Tetapi hukum harus bisa saya akses secara sama. Jadi biarin aja ada keragaman status orang, status sosial orang itu pasti berbeda. Kenapa mesti disamain? Yang harus sama adalah hak saya untuk minta diakses oleh hukum, atau sebaliknya hak saya untuk mengakses hukum. Di antara orang yang berbeda, aksesnya mesti sama. Itu namanya equality before the law, yang sering salah dipahami di dalam mulai dari Ini teman-teman saya yang tuh Pak Jawahir, yang tukang sate di Selipi Grogol itu paham nggak Pak? Moga-moga paham ya. Aku agak nggak mudeng sebenarnya. Ngapain sih kurus-kurus gini? Tukang donat itu, tukang sate, tukang cilok, tukang es krim itu nggak penting. Yang penting harga bahan-bahan pokok murah, daging murah, gitu. Kalau belanja murah, ini apa-apa naik. Jadi pemerintah tuh dibikin untuk apa sih sebenarnya? Kan untuk mensejahterakan rakyat lah. Kok semua naik harganya? Kemarin saya beli beras nggak ada tuh di salah satu minimarket. Kata ibu-ibu, saya tanya, kok nggak ada beras tuh yang bisa 5 liter? Ya biasa Pak, ditimbun, ntar dinaikin harganya. Loh kalau ribuan minimarket semuanya nimbun 1-2 hari, terus habis itu naik, wah untung gede dia di atas penderitaan rakyat. Terus pemerintah ini ada nggak sih sebenarnya? Pak Jawahir berjuang terus ya, jualan sate sampai jam 10 malam sama soto. Oh ya kemarin saya nggak mampir, kenapa Pak? Oh ya gimana, saya berangkat pagi-pagi untuk tawakufan sementara di Tamburan di pengajiannya Habib Rizik Syihab minggu pertama kemarin tanggal 5 Pak. Terus pulangnya saya nggak bisa mampir Pak lah, karena saya dijemput sama Pak Ibrahim teman saya. Mobilnya udah nunggu di Petamburan 3 itu ya, terus langsung pulang kan nggak enak, saya ikut orang ikut temen. Mohon maaf ya Pak Jawahir ya. Terus sekarang Pak Haji kita lihat lagi ya Pak ya, udah nusuk sate belum? Apa lagi jualan sekarang? Sore-sore jam 5 udah siap ya, jam 5 jam 4:39 semester 1 mahasiswa kuliah filsafat. Ya, dalam konteks equality before the law ini harusnya kan antara jaksa dengan terdakwa punya kedudukan yang sama. Salah satunya adalah dakwaan tentang kabar yang tidak lengkap. Tentu dalam konteks mendakwa dengan kabar yang tidak lengkap, seorang aparat harus mendatangkan kabar lengkapnya. Sebagai informasi, kabar yang tidak lengkap itu adalah unggahan buku yang ditulis oleh Saudara Bambang Trimulyono, Jokowi Undercover 2. Di sana memuat bahwa Saudara Bambang Trimulyono meyakini ijazah SD, SMP, SMA, bahkan S1 Saudara Joko Widodo palsu. Wah, gimana ijazah SD, SMP, SMA sampai S1 di UGM palsu? Dia tuliskan dalam sebuah buku.